لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, satu kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan hari ini. Kloter 28 telah diberangkatkan pukul 9.30 Minggu pagi tadi. Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan memberangkatkan 203.000 orang dalam periode haji tahun ini dalam 62 kloter. Untuk mempermudah dan mengurangi antrean, layanan calon jemaah haji juga diberikan lewat Munakosa dan Fast Track. Hingga saat ini, saudara, kloter 29 sudah masuk ke Pondok Gede malam tadi. Mereka menurut rencana akan diberangkatkan pada besok. Bagaimana keberangkatan calon haji di Jakarta? Untuk mengetahui informasinya, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang saat ini berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat siang, Niko. Bagaimana penanganan jemaah haji, terutama jemaah haji lansia dan juga difabel? Serta hambatan apa saja selama membawa kloter ini, Niko? Ya, Mercy dan juga saudara, ada sekitar 289 jemaah yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci yang masuk ke dalam kelompok terbang 29. Yang mana kalau misalnya kelompok terbang nomor 29 ini merupakan kloter dari Tangerang, Banten yang rencananya akan diberangkatkan pada besok pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, berangkat langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Sementara kalau kita berbicara terkait dengan penanganan calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut atau warga lansia seperti itu, di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah menyediakan beberapa posko-posko kesehatan yang nantinya bisa memantau kesehatan para calon jemaah haji yang tentunya mengalami masalah kesehatan. Sementara kalau misalnya penanganan calon jemaah haji yang difabel atau penyandang disabilitas dari PPIH embarkasi Jakarta Pondok Gede ini mewajibkan calon jemaah haji tersebut ini harus didampingi oleh keluarga atau pendamping yang merupakan mahramnya. Dan kemudian selain itu juga embarkasi Pondok Gede ini juga menyediakan posko-posko yang terkait dengan penanganan dari fasilitas-fasilitas dari penanganan untuk penyandang disabilitas tersebut, Mercy dan juga saudara. Sementara kalau misalnya kita melihat untuk lebih lengkapnya, kita simak pernyataan dari Ketua Kloter 29, yakni Muhayyer, yang kita wawancarai pada pagi tadi. Di manifest awal itu 293 orang, kemudian setelah sampai ke embarkasi itu berkurang 4 orang karena yang 2 orang ikut untuk memenuhi kloter sebelumnya, kemudian yang 2 orang itu terkendala dengan visa. Setelah kedatangan itu ada 2 orang jamaah yang kesehatannya menurun, kemudian langsung ditangani oleh tim dokter kloter 2 orang dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan insya Allah mungkin siang hari ini sudah bisa kembali ke gedung. Per 11 Mei 2025, embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah memberangkatkan sekitar 11.000 lebih calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Dan hingga saat ini sudah ada kloter 29 dan nantinya rencananya kloter 30 akan langsung berangkat juga. Kloter 30 tersebut merupakan kloter dari Lampung dan langsung akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara hari ini kelompok terbang asal Lampung ini sudah dilakukan pemberangkatan langsung tadi lewat Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian para calon jemaah yang berangkat ini diberikan uang saku sekitar 750 rial atau setara dengan uang rupiah 3,3 juta rupiah. Dan berdasarkan perencanaan, embarkasi Jakarta Pondok Gede ini akan memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini sekitar 203.000 orang dalam periode haji tahun ini dalam 62 kelompok terbang. Dan untuk mempermudah dan juga mengurangi antrean, layanan calon haji di embarkasi di seluruh Indonesia juga dilakukan
sistem munakosa dan juga layanan fast track untuk nantinya mengurangi antrean calon jemaah haji maksud kami di embarkasi maupun di bandara. Demikian, merci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang memantau langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Saudara, sebagai antisipasi terhadap kondisi cuaca ekstrim atau pasien yang mengalami heat stroke, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI akan melayani jemaah haji selama berada di Tanah Suci 24 jam non-stop. Fasilitas yang disediakan oleh KKHI termasuk pelayanan medis gratis bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Untuk mendukung mobilitas dan juga penanganan darurat kondisi jemaah, KKHI juga mengoperasikan 15 unit ambulans dengan rincian 10 unit ditempatkan di Mekah dan 5 unit lainnya di Madinah. Selain tim medis umum, saudara, sebanyak 39 dokter spesialis juga disiagakan di Mekah. Perkiraan suhu di kota Mekah saat ini antara 40 hingga 46 derajat Celcius di siang hari. Kalau dari tahun ke tahun itu rata-rata sebagian besar itu ada 4 besar penyakit. Nanti penyakit jantung nih dokter Halis nih, spesialis jantung, kemudian penyakit paru, PPOK, kemudian penyakit diabetes mellitus, kencing manis, kemudian penyakit hipertensi. 4 penyakit besar itu yang rata-rata tiap tahun itu selalu ada. Setiap jamaah haji ke Arab Saudi pasti dapat cuaca. Nah, cuaca kan ekstrimnya itu di kelembabannya. Kelembabannya rendah. Walaupun cuacanya tinggi, cuacanya rendah, tapi kalau kelembabannya tinggi sebenarnya nggak masalah. Ini kelembabannya rendah, jadi kering dia. Nah, kering kalau dialami, suasana cuaca kering, dia alami oleh jemaah haji yang memiliki komorbid dan lain-lain, itu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Saudara, sejumlah menu disiapkan tim catering Haji Indonesia untuk melayani konsumsi jemaah selama berada di Arab Saudi. Setiap harinya, jemaah akan diberikan menu yang beragam dengan cita rasa Nusantara. Ini merupakan dapur catering Haji Indonesia yang menyediakan ribuan makanan bagi jemaah calon haji Indonesia yang berada di Jalan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Terdapat dapur kering tempat meracik ulang bumbu dari Indonesia dan hot room atau ruang memasak utama. Para juru masak dengan teliti menyiapkan dan memasak berbagai menu Nusantara yang tentunya menggugah selera bagi para jemaah. Untuk menu sendiri, tiap harinya akan bervariasi sesuai jadwal yang telah disusun. Usai matang, distribusi makanan dikawal ketat mulai dari waktu antar hingga waktu sampai hotel. Suhu dan kehangatan makanan harus tetap dijaga. Sebelum makanan sampai ke hotel, sampel harus lebih dulu diuji di petugas KKHI untuk memastikan kelayakan makanan yang diberikan kepada jemaah. Seluruh jemaah diminta untuk memperhatikan mengenai batas waktu konsumsi agar cita rasa dan kualitas makanan tetap baik dan terjaga. Nah, itu kan di sini pakai box ya, tidak buffet. Jadi di boxnya itu sudah ada aturan makan, di mana kalau makan pagi itu hanya sampai jam 9, tadi dikirim jam 6 pagi kan, itu boleh dikonsumsi hanya sampai jam 9 pagi. Setelah itu harus dibuang kalau tidak dimakan. Nah, ini yang jadi PR kita semua dan para juru masak dan catering harus mengedukasi jamaah. Para jemaah mengaku senang dengan menu yang disediakan oleh tim catering karena meskipun dimasak di Arab Saudi, tapi rasanya sama dengan masakan Indonesia. Alhamdulillah, saya sendiri merasa cocok, teman-teman juga alhamdulillah karena cita rasanya Banyumas sekali. Dengan menerapkan sistem yang ketat namun penuh cita rasa Nusantara, pemerintah berharap seluruh jemaah bisa beribadah dengan tenang. Ya nanti posisi Sabtu masih di luar belum masuk. Oh nggak apa-apa. Tapi kan masuknya ke sini, rombongan juga kan. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan informasi sejumlah peternak domba di Madiun, Jawa Timur mulai ramai pesanan untuk Idul Adha. Sesaat lagi kami akan kembali.